warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu dan berbagai berjamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bahwa dari ibu yang sama-sama di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan Fatul Fatihah. Kita tentukan dulu kronolog kita, baik yang masih hidup maupun yang telah kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih jalur taklim. Mudah-mudahan untuk barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 lewat 10 menit. Kasih kesempatan dan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak, Ibu, Saudara, jemaah Masjid Jami Darul Muttaqin, khusus Ketua DKM, Bapak Yoyo, Bapak Ustadz Adi, Kang Yayat, Bapak, saudara semuanya, yang mohon hampura tidak dapat seabsen satu persatu namanya. Yang alhamdulillah pada malam hari ini selesai kita melaksanakan sholat maghrib, kita masih sempat diberikan Allah di masjid ini untuk mengumpulkan kewajiban kita menyongsong rahmat Allah dengan pengajian tiap malam Senin di Masjid Darul Muttaqin ini. Semoga harapan kita sekecil apapun ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak khusyuk apapun ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebesar apapun dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang kedua, pada malam hari ini kembali saya masih bisa silaturahmi kepada Bapak semuanya jamaah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita Ramadan tahun depannya Pak ya, bisa puasa lagi, bisa tarawih berjamaah lagi, dan keadaan sehat walafiat, Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pengajian malam ini akan saya buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab kata Rasul, kullu mri'in di balin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim
ketika sesuatu perkara tidak diawali oleh bismillah atau azdam qat'ul barokah, itu kurang barokah, keberkahannya kurang. Maka apapun kegiatan kita yang bernuansa ibadah, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasul pernah berkata, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memerintahkan al-kiramal katibina, memerintahkan malaikat kiramal katibin ayyak tubuh untuk menulis pahala orang itu 400 kebaikan. Pidiwanihi dalam buku catatannya dan timbangannya kelak. Jadi ketika bapak ibu baca bismillahirrahmanirrahim, maka itu malaikat mencatat 400 pahala kebaikan untuk kita. Sementara kita berapa kali Pak baca bismillah? Hampir nggak kehitung. Mau makan pagi, sarapan, makan uduk, bismillahirrahmanirrahim. Minumnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, ntar makan siang bismillah, minumnya bismillah. Belum kegiatan yang lainnya. Sunnah diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena tadi bismillah itu sangat luar biasa akibatnya, manfaatnya untuk kita. Bahkan kata Rasul, salah satunya, wa min khawasiha idza tala syasun indan naumi 21 marratan. Dan setengah khasiat keutamaan bismillah itu, idza talaha, ketika dibaca itu bismillahirrahmanirrahim, ketika membaca syasun seseorang indan naumi, ketika mau tidur, ketika bapak mau tidur, ibu mau tidur, membaca bismillahirrahmanirrahim 21 marratan balik. 21 kali bapak baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau mau tidur baca bismillah enggak? Berapa kali? 3 doang ya? Ya minimal rata-rata 1 atau 3. Bahkan kata Rasul khasiatnya 21. Kenapa? Barang siapa membaca bismillah 21 kali ketika mau tidur, uminatil kalailati minasyaitani, diamankan dia di malam itu dari godaan setan. Bentuk apapun setan yang akan menggoda kita, maka Allah jaga, Allah amankan kita. Dari mimpi yang buruk dijaga. Bahkan dari sihir-sihir setan yang akan mengganggu kita dijaga. Kena karomah bismillah, berkah bismillah. Makanya bahkan dalam surat An-Naml ada, Nabi Sulaiman pernah berkirim surat kepada Ratu Balqis, itu diawali innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu saya pernah dengar satu dia, ketika Pak, Bapak, Ibu ketika nggak punya duit, baca itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu 100 kali. Allah ta'ala yautuni muslim. Cukup sampai itu dah. Ketika kita ini dalam tasawuf ini, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai itu ya. Tuh. Itu Bapak baca 100 kali, Bu baca 100 kali. Terus tulis di daun salam, masukin ke dompet. Insya Allah dompet ada isinya. Isinya kertas aja. Bu nih ibu pulang, gak punya duit, baca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus tulis di daun salam, masukin ke dompet. Insya Allah dompet ada isinya. Isinya daun salam. Saya mau ngomong duit, tadi ngomong duit, saya mau salah. Adisinya, yang dompet adisinya. Dompet adisinya. Kan saya ngomong duit, isinya daun salam. Di sama daun salam, makitanya. Insya Allah. Makanya upayakan Pak mau tidur, baca bismillah. Kan saya sering ngomong, upayakan abdi. Nih, Bapak Isa di masjid.
Ba'diyah di masjid. Dia enggak, pan habis ba'diyah kita pulang ke rumah hajat atau di rumah 2 rakaat. Witir atau 3 rakaat minimal di rumah teh. Pas tidur baru bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, kira-kira kalau mau tidur kita megang tasbih apa HP? Bu, Pak, kita mau tidur biasanya megang tasbih apa megang HP? Apa? Zaman sekarang mah beranu ya, rata-rata jarang megang tasbih, HP mulu peganginnya. Saya pegangnya. Masya Allah, pegangan. Emang zamannya udah nggak jarang-jarang pegang tasbih, HP pegangin teh. Kadang-kadang HP menyalakannya itu masih udah tidur duluan. Padahal kata terus barang siapa tidur mau tutup bismillah dulu 21 kali, malam itu aman dari setan. Setan ganggu kita, sihir apapun ke rumah kita dijaga. Kalau malaikat kena bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Makanya baca 21. Maka tidur teh ketika niatin tidur teh jangan sampai kita tidur nggak niat, udah pas udah habis isya, udah dia di masjid, pulang ke rumah hajat 2 rakaat, terus tambah witir 3 rakaat, blek tidur ya baca bismillah 21 kali, blek tidur. Andai belum selesai bismillah 21 baru 10 tidur, maka Allah catat kita sedang baca bismillah tasbih pada Allah. Makanya nggak rugi kita bismillah, nggak rugi, dijaga oleh Allah tuh. Sama tuh. Wa umina baitu minas sarikoti. Yang kedua, Allah jaga kita, Allah jaga rumah kita, Allah amankan rumah kita minas sarikoti, dari pencuri. Insya Allah pencuri akan tidak bisa masuk ke rumah kita karena barokah bismillah. Asa istiqomah bismillahnya. Istiqomah bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 21. Insya Allah ada keberkahannya. Bahkan dulu Pak, ada seorang perempuan itu punya suami agak daglong. Perempuannya soleh banget, soleha perempuannya. Perempuan udah cakep, soleha, taat, padahal lakinya daglong, padahal lakinya tukang judi, tukang main itu. Lakinya mah enak itu Bu, Pak. Perempuan enaknya begini, sebanyak apapun dosa laki, perempuan nggak ke bawah. Tapi sekecil apapun dosa perempuan, laki ke bawah Pak. Maka laki datang jadi akhirat. Awas. Perempuan mah syarat cuma taat sama laki, udah beres. Kata laki, Neng, tolong ambilin baju, ambil, surga. Neng, mijitin, surga, udah perempuan mah. Tapi laki Pak, laki mah dosa dia, dosa bininya, dosa anaknya, tuh, dosa orang yang ada di rumah kita. Bapak mah punya laundry kita punya pembantu tuh yang karyawan laundry kita. Sholator masih nyuci, gak gosok, enggak sholator, maka bapak dosa tuh. Bini mah enggak, maka bini mah sekecil apapun ibadah terima, enggak beban dosa laki. Enak bos ke surga dia mah. Bapak mah digandulin Pak. Ini perempuan tuh soleha banget. Sholatnya rajin, ibadah rajin, tapi tetap sedagul apa emang lakinya begitu Pak. Makanya Bu, ketika dulu pacar kita ngomong qabil tu nikah wa tazwijah, saya terima nikah dan kawinnya, bentuk apapun laki kita itu laki kita. Mau hitam, mau buluk, mau jelek, mau pendek, emang udah laki kita. Atau mau baik laki begitu kan? udah begitu, udah kewajiban kita. Ini perempuan soleha banget, rajin sholatnya, rajin duhanya, rajin tahajudnya, punya laki daglong. Nggak boro-boro sholat sunnah wajib kagak, boro-boro masih di rumahnya kagak. Nah orang daglong nggak resep sama orang ibadat Pak. Di zaman dahulu itu selalu ada orang nggak resep sama orang sholat. Ini perempuan teh soleha teh nggak pernah lupa bismillah. Apapun gaweannya selalu bismillah. Mau makan ngambil piring bismillah, naruh piring bismillah, ngambil gelas bismillah. Ini lakinya ngeresep sama bini yang suka bismillah. Apa sih bismillah mulu lu? Emang bismillah bawa duit apa? Suatu hari lakinya pulang dari pasar. Di doja, Neng, abang nitip duit mau mandi. Diambil sama bini yang soleha.
Itu bisa soleh, bismillahirrahmanirrahim. Ngambil dompet dari lakinya, bismillah Pak. Lakinya kesel. Masuk ke kamar, itu buka pintu kamar, bismillahirrahmanirrahim. Taruh lemari, buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Lakinya nggak kemana, nyatin, ngintip. Di mana tuh dompet ditaruhnya? Itu taruh di bawah baju, bismillahirrahmanirrahim. Nutup pintu, bismillah. Nyatin, udah tahu tempat naruhnya, lakinya mandi. Tuh. Pas mandi, lakinya, bininya suruh, Neng, beliin kopi abang. Bininya ke warung. Lakinya masuk kamar, dompetnya diambil, dibuang ke sumur. Zaman dulu kan sumur yang kerek Pak ya, jemur ke sumur. Ya jemur yang kerek itu, nggak ada sana dulu Pak, dibuang ke sumur. Selesai pulang tuh, habis ngopi, Neng, dompet abang mana? Ada bang, di lemari. Paling itu dompet udah dibuang sama lakinya. Ada bang, ambil Neng, abang mau ke pasar. Iya bang, buka pintu bismillah, buka pintu lemari bismillah, ngambil. Mau ngambil, malaikat Allah tahu, dompet sudah dibuang. Allah nggak mau orang beriman, orang yang solehah, orang yang takwa, dimaluin orang yang daglong. Nggak mau Allah dipermalukan, orang yang beriman dipermalukan. Maka Allah nyuruh Jibril ambil dompet, kasihan seperempuan, diambil sama Jibril, jemur ke sumur. Jibril masuk, pas itu tangan perempuan masuk, Jibril pas taruh bismillahirrahmanirrahim, itu dompet ada lagi. Kata bang nih bismillahirrahmanirrahim, kalau ada dompet, emang apaan taruh di situ bang sama saya tadi? Laki om, Neng, terus terang itu dompet udah abang buang ke sumur. Lah, emang kenapa bang? Abang nggak resep lihat Neng bismillah. Emang kenapa bang? Itu iman. Sampai akhirnya ini si laki-laki dagok takwa Pak, merubah sikapnya. Asal nggak resep, asal nggak ibadah jadi ibadah, asal nggak takwa jadi takwa. Tuh berkah karomah bismillah yang didawamkan. Masya Allah. Makanya orang-orang bertakwa Pak, insya Allah berkah. Orang yang ibadah sama Allah berkah, jangan takut. Makanya bismillah dia bisa memberikan keberkahan kepada kita. Bahkan saya pernah ijazah ke Banten itu bismillah. Sok atau sholat hajat 4 rakaat, kalau hajat butuh teh baca bismillah 786. Dan tahun-tahun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiah, ada harutnya, ada. Masya Allah. Kenapa? Karena istiqomah yakin kita, Allah berikan jalan dengan karomah bismillah tadi. Nah, bismillah yang kita baca bisa menjaga kita, rumah kita dari kemalingan, dijaga Allah. Masya Allah. Yang ketiganya, wa umina min mautil faj'ati, diamankan dari mati yang mengagetkan. Mati yang mengagetkan. Baru malam ngaji bareng sama kita, baru tadi pagi ngopi bareng kita, udah nggak ada. Kaget Pak. Nah, berkah bismillah mah Allah jaga. Andai mau mati pun dikasih waktu, kayak sakit dulu untuk menghapuskan dosa-dosanya dulu, dikasih penyakit dulu. Biar apa? Biar dosa hilang. Berkah bismillah. Maka bismillah mah jangan sampai lupakan atuh. Minimal makan bismillah, minum bismillah, makan apa aja sunnah bismillah Pak. Bahkan kata Rasul, idza katabtum kutuban faktubu bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menulis apapun, Bapak nulis catatan apa, atasnya bismillahirrahmanirrahim. Itu bukunya hilang Pak, bismillahnya di hadapan cat Allah mau hilang. Kita punya buku catatan ada bismillah setiap lembar, bismillah dulu, setiap lembar bismillah dulu. Itu teh buku teh hilang sama kita, lupa narik atau pintar atau jatuh. Nggak ada buku teh hilang. Catatan bismillah di kita boleh hilang, tapi catatan malaikat tidak akan pernah hilang. Dan itu akan memberikan manfaat kepada yaumil kiamah nanti. Apa? Kalau sholat kita bisa terima dan tidak. Kenapa sholat kita ada syarat dan rukunnya? Baca bismillah nggak ada syarat rukun. Bapak mau nggak punya wudhu, makan bismillah boleh. Perempuan punya haid, makan bismillah boleh. Nah, itu doa, bukan ayat Quran. Kecuali mau baca Fatihah nggak boleh. Perempuan haid baca bismillah Fatihah, untuk Fatihah nggak boleh. Kenapa? Haid. Kalau kita baca nggak punya wudhu, bismillah boleh, sah saja. Bapak mau makan nih, lupa apa nggak punya wudhu, bismillah boleh. Bapak minum nggak punya wudhu, bismillah boleh.
Tuh, ilo kan cuma bismillah kudu ria kita, kudu ketawa orang. Enggak. Siapa tahu bismillah yang kita ucapkan kalau lupa ikhlas kita ingat sama Allah, itu menjadi bahan pertolongan kita, itu menjadikan tambahan amal ibadah kita. Kan tadi Pak, sholat kita belum tentu. Kenapa? Sholat kita kan banyak ngelawannya. Allahu Akbar. Ya, iya. Maaf, kadang-kadang apa namanya, saya tuh orangnya lupaan Pak. Apa kadang-kadang pas masuk apa namanya sholat nih, kunci motor. Lah, kunci motor nggak ada. Apalagi sholat satu. Itu Ustadz Pak. Malu kita tadi Pak, sholat kita mah ya kunci motor lupa. Ya apa? Ampun, masuk ke kantong apa di tas. Ya, Allahu Akbar. Ada. Udah. Artinya kan khusus enggak Pak? Ya. Itu Ustadz, Masya Allah, artinya sudah tiba. Saat kita begitu kan jauh kehusuannya Pak. Tapi bismillah Pak enggak ada syarat tuh kudu khusyuk, kudu apa punya dulu enggak. Makan bismillah, minum bismillah. Enggak ada syaratnya kudu punya wudu enggak. Tapi Allah catat pahala kita, kenapa itu ibadah. Bapak mau berangkat kerja, istri cium tangan kita, bismillah boleh. Atau bapak cium jidat bini kita, bismillah boleh. Oh, halal, ibadah. Cuman nggak ada orang Tambun Bangun Jaya juga pas mau kerja cium jidat bininya, bismillah, nggak ada dah. Ada nggak? Kagak dah. Maka bismillah teh. Wa ghori dzalika minal balaya, dan banyak lainnya. Dan saya itu banyak minal balaya, berbagai macam musibah, berbagai macam bahaya, balai dijaga oleh Allah ku berkah bismillah. Bapak rahimakumullah, yang terhebat itu dalam kalimat bismillah ada dua sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang memberikan nikmat kepada semua makhluk Allah. Siapapun dia, mau merayap, mau berlari, mau jalan, bagaimanapun bentuknya, makhluk Allah pasti dikasih nikmat. Kenapa tadi Allah mah sifatnya Rahman? Semua dikasih. Ada orang nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, boro-boro tahajud, wajib ke kagak, boro-boro baca waqiah, baca qul ke kagak, tapi rumahnya gede, mobilnya bagus, rumah tangganya sakinah, anak pinter-pinter, bahkan keluar negeri sekolahnya ge. Sementara ada orang sholat rajunnya rajin, waqiahnya apal, sholatnya tiap waktu di masjid, tapi tetap nggak kaya. Ini Rahman Allah Pak, jangan cemburu. Nah, kalau orang tahu sifat Rahmannya Allah ada di hati, mau cemburu dengan milik orang lain, moal akan datang syukur. Kenapa? Orang yang tahu sifat Rahman Allah akan bersyukur dengan keadaan apapun. Sebut nerima apa adanya, qanaah. Nah, orang beriman Pak, orang taat Tuhan itu nerima apa adanya, bukan nerima ada apanya. Beda. Apa adanya dengan ada apanya. Ada apanya. Beda Pak. Kalau nerima apa adanya, apapun diterima kita ikhlas itu. Misalkan Bapak acara kendurian, misalkan ya acara sama tanda ngarep-ngarep nih, orang ini kayaknya orang kayaan nih, daging kali, karena benar-benar dapat daging, udah lama gak makan daging, misalkan namanya daging, pas dapat telur Pak, pas dapat berharapkan daging, itu dapatnya telur kecil ya, telur baru tadi gua makan telur, kan telur lagi baik, orang sepisan gua makan tuh. Kenapa kecewa timbulnya? Kenapa? Karena tidak bahasanya ada apanya. Tapi kalau apa adanya, mau dapat apa, jangan dan telur tuh udah iya. Kenapa? Nerima apa adanya, bersyukur.
Tuh, kenapa? Dia tahu rahmannya Allah. Nggak bakal kecewa, Pak. Nah, kenapa kita sering kecewa? Kita belum mengenal rahmannya Allah, sehingga kita selalu kecewa. Sehingga menerima sedikit, terima sedikit. Ya, cuma segini. Ya, segini doang udah. Tapi orang yang mudah tahu sifat rahmannya Allah, emang dia segitu, Pak. Bapak pengen dapat 10 juta pun kata cepet, Pak. Maaf. Maka saya pernah ketika berlaku ibadah itu udah ikhlas. Apa-apa, nerima apa adanya. 2 kali saya ibadah, Pak. Ceritanya saya jadwalkan di khutbah di Hitachi. Hitachi ini yang di rumah kosong dikit. Jadwal saya entah lupa atau gimana. Saya waktu motor boleh nyewa. Bensin kosong. Punya 5.000 ya kan begitu. Sama santri saya, udah 5.000 kita habis beli SG, beli aqua minum dulu. Ntar pulang, maaf ya, ntar pulang dapat amplop kan gitu ya. Harapan kan berharap, Pak. Ntar pulang dapat, cuma kalau mah ya udah habisin tuh, bensin kosong, Pak. Pas ke sononya minta, bukan jadwal saya. Ya, yang khutbah orang lain dan BKM nggak ini, Pak. Artinya fokusnya nggak ini. Orang mah dia khotib atau yang ini imam, artinya menghormati. Kesalahan bukan dari saya, tadi dia salah konfirmasi. Ya, orang lain ternyata khutbah. Dan akhirnya umum, ya karena makmum, ya udah terima kasih. Makasih saja udah mau hadir. Ya pulang, bensin kosong, Pak. Ya Allah, hati. Kenapa tadi? Karena kita berharap bentar pulang dapat. Kecewa makanya. Kecewa, berharap. Tapi ketika kita nyama ibadah, apapun ini terserah. Maka saya Pak anak-anak ngaji di rumah, mau bayar dong, kagak terserah. Yang penting ngaji bener rumah. Nah sampai sekarang mohon maaf Pak, itu balai apa tanggung saya ambrus kemarin, anak-anak kebanyakan ting, ibu pada silaturahmi, anak-anak loncat-loncatan. Omong udah 3-4 tahun lah tuh, loncat tuh berkau, sampai dobro itu bawahnya. Terserah ya, tadi mau ngaji mengaji aja, mau bayaran kagak kek, dasarnya yang bener ngajinya. Karena kalau kita berharap, nah besok malam minggu bayaran ya, Pak. Kalau digituin anak mau ngaji, dan kita berharap. Tapi ketika kita berharap, orang ngasih, alhamdulillah. Berapapun orang ngasih kita, alhamdulillah. Kenapa? Allah kasih gitu. Udah. Pengen buat gede aja, Allah ngasih dikit, ya udah segitu. Justru kecewa. Tapi ketika kita ikhlas, nerima apa adanya, berapapun dapatnya, akan ikhlas nerima nikmat dimakannya. Makanya tadi, orang yang punya seorang tahu sifat rahman Allah, tidak akan berharap kepada makhluk Allah. Contoh begini. Orang punya utang ke bapak, ketemu, Pak, insya Allah besok saya dapat arisan, udah pasti saya dapat dari orang tua nih, insya Allah besok saya bayar, jam 4 saya bayar. Kita jam 4 nungguin, kita dapat duit, alhamdulillah, ntar dapat duit, kita bayar dapat duit nih, berharap dia bayar utang, emang udah janji dia Pak, pas besok jam 4, jam 5, jam 7, jam 10, nggak datang, kecewa nggak? Kecewa, kenapa? Karena kita berharap pada orang itu. Tapi ketika berharap, lu bayar, memiliki rezeki saya, enggak pun emang bukan rezeki saya. Masya Allah. Pertama saya rumah tangga Pak, wah namanya orang santri baru keluar, apa nggak punya pengajian, nggak punya apa, anak ngaji anak doang, banyak anak-anak mah. Namanya ngaji di kampung anak-anak. Itu selalu mengeluh, guru Kang Haji, kumaha ya hidupnya begini baik. Cara ngaji ini. Kamu sekarang saya kasih 100.000. Paling cukup 2-3 hari maksimal. Terus 100.000 itu gara 3 hari habis. Terus mau datang lagi. Apa nggak malu datang lagi? Karena kamu datang ke rumah teman, dikasih sama teman kamu 100.000, 2-3 hari habis. Terus datang lagi. Terus gimana ngaji? Gelar atuh sajadah. Tawakal sama Allah. Bismillah banyakin, istighfar banyakin. Mohon sama Allah, jangan malu Allah. Semenjak itu Pak, Bismillah, alhaula wala quwata illa billah. Artinya alhamdulillah tuh, orang makan kita pun bisa. Kenapa? Kita sudah tidak berharap sama makhluk tapi kepada Allah. Nah, orang yang punya tahu sifat rahmannya Allah, tenang. Dia takut dengan rezeki orang lain. Tawakal tu Allah, syukur deh pada Allah. Ya minimal syukur ngelisan kita. Minimal syukur ngelisan kita. Nah Pak, kalau
tidur bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bangun alhamdulillah ya Allah kau masih bangunkan aku dalam keadaan sehat walafiat. Kan udah saya baca doanya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa apani fi jasadi wa adzilli bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruh kepada badanku, wa apani fi jasadi, dan mengembalikan kesehatan dalam jasadku, wa adzilli bi dzikrihi, dan mengizinkan lisanku untuk berzikir. Artinya Allah bangunkan kita, mata melihat, tangan bergerak, kaki melangkah, napas enak. Alhamdulillah, minimal alhamdulillah, syukur tulisan kita. Kalau sudah tahu Rahman Allah, syukur datang. Sabar ikhlas nerimanya, syukur datang. Ya Allah, ya alhamdulillah, ya Allah, mata masih bisa melihat, tangan masih gerak, kaki masih bisa melangkah. Enak, alhamdulillah, ya Allah, syukur. Tuh, syukur lisan kita. Kenapa? Timbul dari kita tahu sifat Rahman Allah tadi, yang tidak pernah berharap kecuali pada Allah. Tidak akan cemburu pada milik orang lain. Alhamdulillah. Jangankan sehatnya, sakitnya pun alhamdulillah. Kenapa? Sehat dari Allah, sakit pun dari Allah. Kadang-kadang kita mah sehatnya lupa sama Allah, sakitnya ngeluh sama Allah. Ya, sehatnya mah lupa ibadah. Terus sakitnya, ya Allah, dosa apa? Ya Allah, saya ini penyakitnya pernah hilang. Ya Allah, dosa apa saya? Lalu nggak dosa, lu sholat kagak, ngaji kagak, PA. Saya kasihan, lu ngaku nggak dosa, dan nanya dosa apa? Tahu nggak sholatnya dosa? Maaf, ya kita mau nanya dosa apa? Ya Allah, saya sampai sakit begini nggak waras-waras lah. Nah, orang tahu sifat Rahman ya Allah, tenang. Jangan tadi sehatnya, sakitnya pun alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan ujian, Engkau berikan teguran, yang penting sabarkan, ikhlaskan, ya Allah itu. Syukur lisan kita, udah syukur lisan kita, praktekkan syukur badan kita. Artinya ketika sudah bersyukur, tangan masih gerak, kaki masih berlangkah, mata masih melihat, usolli atau subuhnya, usolli pada subuh Allahu Akbar, syukur yang kau beri subuhnya, syukur duduk sebelum subuhnya, itu bentuk syukur badan kita. Syukuri badan kita, sujud syukur pada Allah. Kan banyak Pak orang bangun tidur, tidurnya sehat, bangunnya sehat, lari mah kuat, muter komplek. Sebab kata dokter, banyak olahraga Pak, pagi-pagi olahraga jangan pakai baju biar kena matahari. Ya, jangan pakai sendal, pakai kolor doang be, muter di ujung ke ujung, pecis kayak orang. Ya, sekarang badannya gemuk, misalkan ya, udah mulai peot, lari di ujung ke ujung. Itu dia jam 9 kata dokter kan kena sinar mata, lari nggak pakai baju. Ya Allah, itu orang duitnya banyak, mau bagus, tapi pagi-pagi orang nggak punya duit. Masya Allah. Tuh dia kuat lari mah, tapi nggak kuat, cuman usolli nggak kuat. 2 rakaat sholat subuh nggak kuat, banyak Pak. Subuh mah nggak kuat, subuh mah. Tapi kalau lari, karena suruh dokter, lari mah mau. Tapi suruh Allah sholat nggak mau. Maka bersyukur, wa adzilli bi dzikrihi, dan Allah izinkan lisan untuk berzikir minimal qobliyah subuh dan subuhnya. Apalagi tambah zikir yang lainnya, istighfarnya, sholawatnya, masya Allah. Yang ketiga bisa syukur hati kita bil jinan, hati kita syukur. Tadi orang syukur hati kita udah ikhlas, nggak terima nggak ngeliat orang beli apa terserah. Kadang-kadang masih ada kan di kampung kita mah, orang beli motor dia beli bodrek, orang beli mobil dia beli salon pas, pusing kelihatannya orang mulu yang beli. Maaf Pak, misalkan tetangga kita beli mobil, Bapak ikut ngebayarin nggak? Moal Pak. Tetangga kita beli mobil, ngirit mobil, Bapak mual bantu bayarin, mual. Ya, mual bantu bayarin. Tapi kalau ikut numpang mah bisa jadi Pak. Entah kita minjem mobil dia ke rumah sakit, entah dia kondangan kita nebeng, ya bayarin mah kita nggak bakal mungkin ngikut numpang bayarin. Biar kita bisa numpang enggak, mau mungkin. Tapi kalau ikut naik mobil dia mah ada kemungkinan. Tadi, siapa tahu kita sakit butuh mobil, Pak, tolong apa ke rumah sakit, saya nggak kuat banget, tuh diantarkan, manfaat tetangga punya mobil.
Atau mau kondangan ke Sukatani, numpang mobil kan mendingan juga. Makan-makan tuh, misalnya ke sono, ngajak saya makan-makan Pak. Masya Allah. Tuh timbul syukur hati kita, mau cemburu orang lain. Biar amat orang punya apa, kita tenang be. Kenapa? Udah tahu sifat rohmannya Allah. Nah, orang yang tahu sifat rohmannya Allah, insya Allah dapat sifat rohimnya Allah. Bapak teh sholat, bapak teh ngaji, bapak tahajud, mungkin dosa ada. Apa? Nggak semua orang sholat nggak punya dosa, pasti dosa apa? Entah dosa sama anak, dosa sama bini, dosa sama tetangga, pasti ada. Ya. Ustaz emang pasti dosa sama bini, pasti ada. Baik Pak, dosa sama bini Pak. Ada orang seleng-seleng Pak Ustaz, Allah, saya emang nggak pernah ngomongin orang. Seumur saya nggak pernah ngomongin orang, saya demi Allah nggak pernah ngomongin orang, cuma ngomongin laki doang. Kata bininya, sama Ustaz nggak pernah ngomongin orang seumur-umuran. Paling ngomongin laki doang, mertua. Emang lu pikir laki bukan orang? Ya. Ya saya nggak pernah ngomongin orang, ngomongin laki doang palingnya sama mertua. Emang mertua lu bukan orang apa? Masya Allah. Loh, datang sifat rahim Allah, karena rahman Allah tahu, rahim dapat. Nah, orang dapat rahimnya Allah, dosa kita teh diampunkan Allah. Salatnya mah kurang sempurna, dosanya ada, tapi ketika meninggal dosanya dihapus Allah. Ibadah terima Allah, ini rahimnya Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang iman pada Allah, maka surga bagiannya. Tenang Pak, orang beriman jangan takut miskin, biarin dunia mah nggak seberapa, tapi akhirat kelak kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih kekal. Khairul laka minal ula, akhirat lebih utama untuk kita. Makanya kerja harus, punya duit harus. Segagah apapun nggak punya repot Pak, loyo. Jangankan sama orang lain Pak, Bapak gagah nih, awak mah gagah, sakti, nggak punya duit, jangan orang lain, bininya kalah. Lu gagah doang. Tuh. Tapi orang kalaupun kecil, kurus, duitnya banyak Pak, segagah apapun orang bisa tunjuk Pak. Konon dulu di Bebayun itu ada orang kaya, sampai siapa takut. Kenapa? Karena duitnya. Makanya kita orang beriman mah nggak takut, biar Allah, takutnya sama Allah. Jangan takut habisan rezeki. Allah maha kaya, insya Allah. Kalau tahu sifat rahmannya Allah, tahu sifat rahimnya Allah, kita akan berharap rahimnya Allah akan berikan ampunan kepada kita. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang seharusnya kita masuk neraka kan dosa banyak, tapi Allah ampun dosanya. Wa udkhilal jannata, ampun masukkan surga. Faqad faz, senang kita, bahagia kita, itu bagian kita. Amin ya robbal. Ini barangkali pembukaan pengajian saya. Memang sengaja saya kalau pembukaan itu buka babat dulu dengan bismillah. Insya Allah kajian selanjutnya yang fikih yang tertinggal tentang sholat yang tertinggal. Masih ada waktu 5 menit, silakan. Ustaz, kalau saya tidak melakukan bukannya sholat lah ya, tapi kita melakukan sesuatu hal, sifatnya ibadah gitu ya, yang ibadah diminum dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim itu disertakan dengan salawat Nabi. Apakah boleh Ustaz? Disertakan? Disertakan salawat Nabi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan minum, makan dan sebagainya, seterusnya. Kita melaksanakan sholat boleh. Boleh. Tidak ada larangan, justru akan lebih utama orang bersolawat itu akan mendapat ampunan karena sholat sama dengan doa juga. Maka ketika bismillahirrahmanirrahim Allahumma Muhammad itu double bahkan Pak. Tuh. Double bahkan bismillahnya ke bawah, sholawatnya ke bawah. Nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Satu lagi. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita ketika kita misalkan itu ada ratib Bismillahirrahmanirrahim la yakun syai'un dan ada apapun yang kita baca ketika istiqomahan itu akan memberi satu maunah, Pak. Akan dengan satu maunah akan memberi satu faedah kepada kita. Tapi istiqomah. Misalkan orang lupa kenapa orang tua cuman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang atau apa yang dibaca wasilah Bismillah, wasilah kulhu, wasilah Fatihah itu bisa jadi wasilah untuk kesembuhan penyakit. Bisa, Pak. Asal kita yakin dan istiqomah bacaannya. Dan termasuk saya waktu saya itu ya seperti itulah syariatnya dengan bantuan doa kita dengan sebab kata Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Allah turun Al-Qur'an itu syifaun sebagai obat tuh untuk kita. Makanya pantas wajar kalau bismillah atau ayat apapun dibaca bersandar pada Allah menjadi syifa untuk kita, wajar. Ini Ustaz, dengan barokahnya bismillah itu dengan diawali segala perbuatan bismillah itu menambah barokah. Dan gini Ustaz, kalau ingin berbuat sesuatu menolong seseorang kan diawali bismillah, tapi di hati dengan tidak ada ikhlasan gitu Pak, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Mulutnya bismillah, hati ikhlas. Makanya Pak, Terpaksa gitu Ustaz. ibadah itu lahir dari hati, Pak. Ibadah itu lahir dari hati. Makanya orang itu dilihat dari hatinya, bukan ucapan. Walaupun Bapak bismillah tapi hati kurang bagus, kurang manfaat, Pak. Bapak walaupun usoli kita sholat tapi hatinya nggak ikhlas, mau bener. Makanya alangkah sayangnya ketika kita ngasih bismillah tapi hati terpaksa ngasihnya, tapi hati nggak ikhlas. Bukan salah mah enggak, cuman sayang. Tuh, hati bismillah diiringi dengan ketidakikhlasan hati kita. Justru nanti dari bismillah yang ikhlas akan datang berkah dan karomah. Tapi ketika bismillahnya dengan aral, dengan terpaksa, dengan tidak ikhlas, akan datang justru madorot kepada kita. Mas sayang sekali kalau bismillah berbuat baik kita dengan bismillah tapi hati kurang ikhlas. Tuh. Ya, artinya bismillah nggak salah, bismillahnya cuma hatinya lempengin Pak, lurusin agar sejalan. Bismillah itu ibadah, hati pun ikhlas. Kenapa? Ibadah lahir dari hati yang ikhlas. Kalau hati ikhlas, ibadah tenang. Tuh. Bapak pulang lapar, terpaksa sholat, hati lapar, kesel bini, mau bener Pak. Tuh. Mau bener. Kenapa? Hatinya nggak ikhlas. Makanya ibadah harus lahir dari hati yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan kajian kita membawa hikmah dan manfaat, sedikit nambah ilmu wawasan kita sehingga kita bisa mengawali segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar. Allahumma salam sallimna wa afina min kulli bala'id dunya adzab akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustaz termanfaat dan kita dapat ambil untuk kehidupan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.